Hai semuanya, nama gue Aulia Nurlita. Di video kali ini gue akan ngebahas tentang progres muka gue, permasalahan jerawat gue, dan skincare. Video ini sebenarnya adalah the most requested video ever dari zaman bahla. Orang-orang tuh udah pada mintain, padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir muka gue tuh juga belum selayaknya untuk dibahas gitu ya progresnya, karena emang belum sembuh, plus mengingat gue juga belum menemuin skincare yang sekiranya bisa ngebantu muka gue. Banyak banget, bener-bener banyak banget dari kalian yang nagihin video skincare ini, entah di DM Instagram, di foto Instagram, di YouTube juga, di question section Instagram, sampai di live juga ada yang nagihin si video skincare ini. Walaupun mah kalau misalkan dilihat-lihat juga muka gue tuh belum bener-bener pulih gitu loh. Tapi gue pikir sekarang udah jadi waktu yang tepat untuk bikin video ini, karena gue merasa gue udah menemukan skincare yang menurut gue pas dan bisa membantu muka gue sih. Walaupun gue tahu juga prosesnya tuh nggak cepat, semuanya pelan-pelan dan nggak secepat membalikkan telapak tangan ya. So buat kalian yang penasaran progres skincare dan lain-lainnya, just keep on watching. Oke, pertama-tama di sini gue akan ngebahas kondisi muka gue. Sekarang gue nggak pakai complexion apa-apa, gue cuma ngalis, pakai eyeshadow sama lip-lipan doang. Tapi kalau di muka gue pakai sunscreen. Kalau kalian udah pernah nonton video gue yang setahun yang lalu, kalian pasti tahu kondisi muka gue setahun yang lalu kayak gimana. Tapi buat yang belum tahu, sekarang gue kasih nih ya gambarnya, foto muka gue setahun yang lalu di YouTube gue yang judulnya Jerawat Itu Normal. I know ini sama sekali jauh banget dari kata sempurna, tapi menurut gue ini adalah progres dimana muka gue tuh udah jarang jerawatan, cuma paling beruntus-beruntusan aja sama jerawat 1-2 yang besarnya itu, dan menurut gue itu sangat wajar. Gue nggak masalah, paling itu hormonal kalau gue lagi mau halangan. Masalah terbesar di muka gue saat ini adalah bekas jerawat, dimana bekas gue nya tuh masih meradang, masih merah-merah. Yang iya bener kelihatan banget kayak jerawat kalau dari jauh, padahal sebenarnya ini udah tinggal bekas. Sama masalah yang lain adalah tekstur muka gue alias bopeng. Bisa kalian lihat bekas jerawat gue itu masih banyak banget di mana-mana. Tapi at least sekarang gue nggak kesakitan waktu lagi cuci muka atau lagi pakai moisturizer atau lagi pakai sunscreen, karena selama ini tuh gue kesakitan waktu nge-apply produk ke muka gue karena jerawatnya batu-batu banget. Dan sekarang gue ngerasa sangat mendingan. I feel so good about my skin right now, walaupun emang belum sempurna. Nah, di sini gue akan ngebahas skincare apa aja yang gue pakai sampai bisa sembaik ini. Walaupun sebenarnya emang ini kan parah banget ya, tapi banyak banget produk yang udah gue coba dan gak bisa ngebantuin muka gue untuk mencapai titik kayak gini. Ini susah banget untuk bisa nggak jerawatan. Aku capek. Jadi dari bulan Desember 2019 itu gue nemuin satu brand lokal yang menurut gue sangat menarik untuk dicoba sih. Gue nemuin brand ini di Instagram, namanya Alka Care. Gue akan taruh foto profilnya di sini. Jadi gue nyobain acne kitnya yang di dalamnya itu ada ada facial wash, ada toner, ada day cream, sama ada night cream juga. Oh ya, sama ada serum juga gitu. Jujur sebenarnya gue tuh tahu gue tuh anaknya takut banget untuk nyobain produk-produk, karena gue tahu muka gue itu sangat sensitif dan satu produk yang salah aja tuh bisa fatal banget di muka gue. Cuma untuk kali ini gue nggak tahu kenapa gue ngerasa I should give it a shot dan it turned out really good on my skin. So I guess I was lucky, tapi nggak seberuntung orang-orang yang emang udah bersih gitu mukanya dari lahir, ya nggak sih? Jadi gue rutin dari Desember 2019 itu pakai facial washnya, pakai tonernya, pakai day cream dan night creamnya. Even empties gue tuh sebenarnya udah banyak banget yang gue simpen untuk bikin video ini, tapi ternyata ketinggalan di Malang.
Jadi gue nggak bisa nunjukin. So mungkin gue pengen ngebahas skincare-nya satu-satu, si produknya Alka Care ini. Disclaimer, gue ini bukan skincare expert. Gue pun sering salah naro skincare di muka gue. So gue akan ngebahas produk-produknya itu sesuai sepengetahuan gue aja, sebisa gue. Oke. Jadi produk pertama yang gue bahas itu adalah si facial wash-nya ini. Facial wash dari si Alka Care. Kalau menurut gue ini tuh fungsinya tuh nggak cuma ngebersihin doang, tapi gue ngerasa kalau dia tuh soothing banget karena dia ngeredain kemerahan di muka gue, dan setelah gue pakai rasanya tuh kayak nggak ketarik gitu, ngerti kan? Percaya deh, I tried a lot of facial wash sampai gue menemukan facial wash yang nyaman di muka gue, yang menurut gue berpengaruh gitu. Jadi gue nyetok 2 ini di rumah gue. Sebelumnya itu gue MTC banyak banget. Salah satunya ini tuh packaging yang lama. Sebenernya gue tuh MTC udah 3 atau 4, tapi ya balik lagi ketinggalan di Malang. Gue selalu repurchase si facial wash ini karena gue sendiri tuh juga suka banget sama facial washnya. Next, setelah gue cuci muka, biasa gue pakai toner, dan di sini tuh nama tonernya Anti-Acne Clarifying Face Toner. Di sini gue nyetok 2. Kalian juga udah tahu fungsi toner, ya paling ngangkat sisa-sisa kotoran di wajah sama menyeimbangkan pH kulit. Toner ini cocok untuk semua jenis kulit, dan gue ngerasa soothing banget di kulit gue. Karena to be honest, gue bukan orang yang suka pakai toner. I'm not a fan of toner. Tapi entah kenapa si toner ini tuh PW banget di muka gue. MTs-nya aja tuh juga udah banyak, yang balik lagi ketinggalan di Malang. Dan gue nyetok 2 ini yang udah packaging baru. Tadinya packaging yang lamanya tuh sama kayak si facial wash-nya ini. Oke, setelah pakai toner, gue itu pakai si Intensive Serum Vitamin C-nya. Ini serum yang melembabkan wajah banget sih kalau menurut gue, dan kalau misalnya gue baca ini juga menutrisi kulit wajah. Gue ngerasa serum ini ngebantu buat ngilangin bekas jerawat walaupun emang gak instan. Dan serum ini enak banget dipakai, abis makan tuh kayak mukanya kenyal-kenyal gitu loh. Terus kayak bangun-bangun tidur lo bisa ngerti kan rasanya kayak enak gitu, kayak sehat aja gitu rasanya. Oke, terakhir biasanya gue abis pakai toner itu langsung pakai si Acne Daily Protection Cream. Ini tuh kayak day cream slash SPF gitu loh, ngerti kan? Dan kalau malamnya itu gue pakai Intensive Acne Night Cream. Di muka gue 2 krim ini tuh nggak bereaksi apa-apa. So far so good untuk muka gue yang super sensitif ini. Dan 2 krim ini menurut gue sangat melembabkan dan rada mencerahkan sih. Dan bener sih, 2 krim ini tuh rasanya kayak mencerahkan wajah gue banget. Ngebantu, emang ngebantu buat ngilangin bekas jerawat. Tapi balik lagi, nggak ada yang instan. Semuanya tuh pelan-pelan. Nah, di sini gue akan nunjukin ke kalian foto-foto progres wajah gue dari bulan ke bulan, supaya kalian juga bisa ngeliat muka gue tuh perubahannya seperti apa gitu. Kalian bisa lihat kan perubahannya, walaupun emang gak signifikan perubahannya, tapi gue bisa ngeliat secara perlahan-lahan. Perlu kalian tanam baik-baik di pikiran kalian kalau hal-hal kayak gini tuh gak instan, semuanya butuh kesabaran yang besar banget. Semua tuh ada prosesnya, dan terlebih harus bisa menerima diri sendiri dulu sih, karena menurut gue if you do it with a right state of mind akan jauh lebih mudah untuk nyembuhin jerawat lo. Soalnya kalau misalnya lo terlalu mikirin ini akan sangat sulit buat nyembuhinnya, karena lo stres, dan semua orang juga tahu kalau stres itu triggering tumbuhnya jerawat. So, step paling pertama untuk menyembuhkan jerawat lo itu bukan finding the right skincare for your face, tapi make peace with the fact that jerawat itu normal. Jerawat lo tuh normal, wajah lo tuh normal. So, lo jadi jauh lebih bisa menerima diri lo sendiri. Gue ngerti banget gimana zaman-zaman pertama-tama breakout, terus breakoutnya nggak selesai-selesai,
rasanya insecure dan lain-lain. I've been there, tapi percaya sama gue nggak akan mau ngulangin masa-masa itu. Gue nggak mau ngerasain hal-hal itu lagi karena gue tahu hal itu cuma memperburuk keadaan kulit gue. Karena balik lagi, kalau misalnya lo terlalu mikirin, jadinya lo stres, terus bakal tumbuh lagi jerawatnya, bakal ngulang aja kayak gitu terus. Jadi emang harus kita bisa nerima diri sendiri dulu, kita harus tenang dulu gitu. Once lo bisa menerima keadaan kulit lo bisa menerima diri lo sendiri, orang-orang di sekitar lo juga akan bisa menerima lo apa adanya. Menurut gue sih gitu. Jadi yang harus di-highlight adalah make peace with your skin condition. Tapi tetap berusaha, jangan berhenti untuk cari cara gimana cara nyembuhinnya. Dan satu lagi sih menurut gue, satu hal yang krusial, jangan pernah dengerin kata orang, karena mereka tuh nggak tahu gimana usaha kita ngilangin ini, berapa duit yang kita keluarin buat nyembuhin ini, betapa insecure-nya kita, gimana cara kita ngilangin insecure-nya, usaha-usaha kita buat ngilangin insecure-nya. So, jadi harusnya apa yang mereka omongin gak usah masuk ke pikiran kalian, karena mereka nggak tahu apa-apa. Kadang gue sendiri tuh juga suka masih dengerin omongan orang sih, tapi gue akan usaha jauh lebih besar untuk nggak ngebiarin omongan mereka tuh ngejatuhin gue. Nah baru deh setelah lo bisa menerima kondisi kulit lo bisa cari-cari produk apa yang sekiranya cocok, yang bisa ngebantu wajah lo. Terus kira-kira ingredients apa aja yang gak cocok sama kulit lo, yang cocok sama kulit lo. Semuanya diusahain pelan-pelan, dan jangan impulsif, karena balik lagi semuanya gak ada yang instan. Plus gue mau nambahin ada 2 cara yang menurut gue sangat ampuh, tapi gue sendiri pun juga jarang ngelakuinnya, yaitu olahraga dan jaga pola makan. Jujur emang olahraga itu tuh susah banget buat konsisten, karena banyak banget mager-magernya. Padahal sebenarnya olahraga ini tuh sangat membantu, bukan cuma ngebantu si kondisi kulit lo, tapi dia juga ngebantu rohani lo, kayak your state of mind. Soalnya setiap gue habis olahraga, gue sering ngerasa relax dan kayak jarang stres gitu loh, ngerti kan? Terus jaga makanan itu tuh sangat penting buat kondisi kulit lo, karena banyak banget pantangan-pantangan supaya lo gak jerawatan. Tapi gue sendiri pun juga kayak sering banget ngelanggar karena gue pengen beli makanan yang aneh-aneh gitu. Walaupun emang susah banget, tapi 2 hal ini tuh sangat membantu proses penyembuhan kulit kalian. Tapi emang harus konsisten banget gitu loh. Kayaknya udah cukup sampai sini aja videonya, karena udah cukup menjelaskan tentang progres wajah gue yang sekarang, sama ngejelasin skincare yang gue pakai sekarang. Jadi gue udah gak ada utang lagi buat kalian-kalian yang nagihin video skincare. Tapi buat kalian yang mau lihat progres wajah gue lebih lanjut, bisa langsung follow Instagram gue @aulianurulita. Dan jangan lupa like, comment, sama subscribe juga, karena gue akan ngebahas lebih lanjut mengenai progres gue dan skincare gue di video selanjutnya. So semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian juga dalam menyembuhkan jerawat-jerawat kalian, terus memotivasi kalian juga selama prosesnya. Dan tetap ingat kalau jerawat itu normal, jadi jangan terlalu dipikirin. So thank you for watching and see you on my next video. Bye!